Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Berita kekalahan Jepang. Walaupun peperangan di Eropa telah berakhir, tetapi karena semangat juang tentara Jepang masih tinggi mengakibatkan Perang Pasifik terus berlangsung. Walaupun kota-kota penting di Jepang telah mengalami serangan bom dari sekutu, namun keadaan ini tidak menyebabkan tentara Jepang menyerah. Karena tidak sabar, akhirnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Lalu pada sore itu juga, Sultan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta. Ya, selamat sore ya. Ada keperluan apakah ada kemari, Bung? Saya hanya ingin memberitahukan bahwa saya telah mendengarkan berita kekalahan Jepang dan sekutu. Anda dapat berita itu dari mana? Saya telah mendengarkan berita ini dari radio gelap yang kami buat sendiri. Bahkan kami selama ini telah mengamati jalannya peperangan. Ini adalah berita sangat baik, Bung. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan? Dan bagaimana kalau proklamasi tidak dilakukan oleh PPKI? Emangnya kenapa? Karena saya khawatir bahwa kemerdekaan dicap buatan Jepang. Ya, tapi saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Bagaimana jika kita sekarang menemui Bung Karno? Baiklah kalau begitu. Akhirnya mereka menemui Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai ketua PPKI. Misi, Silakan. selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ada perlu apa lagi di sini? Apakah Bung sudah mengetahui tentang berita kekalahan Jepang? Saya sudah mendengar tentang berita tersebut, tapi saya belum yakin tentang kebenaran berita tersebut. Bung, apakah kita bisa memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan PPKI? Saya rasa tidak mungkin, dan saya tidak bisa memutuskan itu semua sendiri. Pada hari berikutnya, Bung Karno dan Bung Hatta didampingi oleh Ahmad Subarjo pergi ke kantor pemerintahan Jepang Gunseikanbu untuk mencari informasi. Usaha itu gagal karena semua pejabat dipanggil ke markas besar Angkatan Perang Gunsereibu. Kemudian mereka bertiga pergi ke rumah Laksamana Maeda, yaitu Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Misi, Bung. Iya, ada apa? Kami ingin menemui Laksamana Maeda. Oh iya, silakan masuk. Ini Tuan, apakah benar tentang berita kekalahan Jepang dan Jepang sudah menyerah kepada sekutu? Saya bisa mengakui berita tersebut apabila ada perintah dari Tokyo. Baiklah, Bung. Sejak pertemuan itu, Bung Karno dan Bung Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah. Bung Hatta mengusulkan agar PPKI bersidang tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Agustus 1945 di kantor Chosangiin di Jalan Pejabon, Jakarta. Malam harinya, utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di rumahnya. Bung, malam ini kita harus kobarkan revolusi. Dan bagaimana dengan proklamasinya, Bu? Kemerdekaan itu masih dilakukan, tetapi kita harus menunggu terlebih dahulu, karena persiapannya belum selesai. Sementara itu, Bung Hatta, Ahmad Subarjo tiba di rumah Bung Karno. Permisi. Ya, silakan. Saya mengetahui tentang pengarahan tentara Jepang dan saya mengusulkan untuk kita menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang mereka janjikan. Jawaban tersebut membuat para pemuda tidak puas. Kita tidak ingin mengancammu, Bung. Sekarang revolusi ada di tangan kami. Kalau Bung tak menjalankan revolusi malam ini, baiklah. Para pemuda tidak menjamin keamanan. Para pemuda akan menjalankan revolusi dan darah akan mengalir. Lanjang kamu! Jangan aku diancam, jangan aku dipaksa. Pantang bagiku mengikuti kemauanmu. Ini dariku. Mana masamu? Engkau bisa penggal kepalaku, engkau bisa membunuhku, akan tapi kau tidak memaksaku. Saya akan bicara dengan teman-teman saya yang lainnya.
Saat suasana yang tegang tersebut, Bung Hatta mengajak berunding keempat tokoh tersebut. Setelah berunding, mereka sepakat jika para pemuda ingin memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Para pemuda dipersilakan untuk mencari pimpinan yang lain. Nah, kalau itu keputusan bumi berdua, kami tidak mau menanggung resiko jika proklamasi belum diumumkan besok. Kami tidak akan mau bertindak sesuai kehendakmu. Kemudian para pemuda mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno serta Bung Hatta ke Rengas Dengklok, karena tempat itu terpencil dan jauh dari lalu lintas utama. Lalu, pada subuh 16 Agustus, Bung Karno serta Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Dan hilangnya kedua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia mencari informasi. Akhirnya, ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu di Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pimpinan PETA dan pejuang pemuda tersebut untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok. Permisi, bisakah kalian berdua mengantarkan saya ke Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang kami dapat? Saya pastikan proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Ya, saya akan menjaga. Baiklah, kami akan mati. Pada senja 16 Agustus 1945, ia berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Permisi. Ya, tidak perlu apa ada kemari Muhammad. Bung, sekarang Jepang menyerah secara resmi. Kapan dia? Karena Anda berdua sebagai ketua dan wakil tidak mendatangi rapat tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke Jakarta malam itu juga. Dan malam itu juga mereka mengumpulkan anggota PPKI dan pemimpin kelompok pemuda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Mereka melakukan pembicaraan di kediaman Laksamana Maeda. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi di meja makan. Bagaimana jika kita membuat teks proklamasi secara singkat? Saya setuju dengan Anda, Bung. Muhammad, apakah Anda masih ingat pada Piagam Jakarta, tepatnya pada bagian perumusan Undang-Undang tahun 1945? Saya ingat, tapi tidak seluruhnya. Kira-kira bunyinya seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kita. Baiklah, kita putuskan itu sebagai bagian awalnya. Bisa menganggap pernyataan tersebut tidak cukup untuk menentukan nasib kita sendiri. Saya menganggap perlu adanya pernyataan yang menggambarkan dilaksanakannya kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika kalimat kedua dari proklamasi yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Selesai menyusun, ketika tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Apakah kalian setuju dengan rumusan teks proklamasi ini? Setuju. Baiklah kalau begitu, Sayuti tolong ketikkan teks proklamasi ini menggunakan tulisan tangan yang baru saja saya tuliskan. Baik. Ya. Marilah kita menandatangani teks proklamasi ini atas nama bangsa Indonesia. Ya, seperti Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika. Tapi ini Indonesia, bukan Amerika. Bagaimana kalau 2 orang saja tapi atas nama Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta? Usulan yang bagus kalau semua setuju. Lalu di mana kan tempat proklamasi dilaksanakan? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Saya merasa keberatan jika mengumumkan proklamasi di lapangan Ikada, karena kita mungkin akan mendapat gangguan dari tentara Jepang. Setuju. Ya, tolong perbanyak teks dan sebarluaskan ke seluruh Indonesia. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Namun tak sedikit yang berbaklik menuju kediaman Bung Karno. Bendera telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tiang bendera yang berasal dari bambu yang tumbuh di belakang rumah Bung Karno, serta mikrofon yang hanya satu-satunya. Lalu selain hadirin yang datang semalam, telah hadir juga tokoh lain seperti Dr. Bintaran Marto Atmojo, Ki Hajar Dewantoro, Otto Iskandar Dinata, Kiai Haji Mas Mansyur, dan yang lainnya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat,
Bung Karno dan Bung Hatta melaksanakan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Dengan suara jelas, Bung Karno membaca teks dengan didahului suatu pidato, yaitu, Saya telah meminta saudara-saudara sekalian untuk berkumpul di sini menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah negara kita. Kita telah dijajah selama puluh-puluh tahun, bahkan ratus-ratus tahun oleh para penjajah. Dengan hal itu kita tidak berkepentingan untuk membenarkan putus maka dari itu kita harus melakukan perlawanan secara menggunakan kemerdekaan negara. Perlawanan tersebut tidak berjalan dengan mulus, pasti ada kalanya perlawanan tersebut lancar, ada kalanya perlawanan tersebut merasa kejahatan. Maka dari itu kami bangsa Indonesia menyatakan di sini untuk memproklamasikan kemerdekaan kami. Dengarkan ini para hadirin. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah upacara selesai, sebagian hadirin pun pulang, dan sepasukan Jepang datang, lalu berdialog dengan Bung Karno. Kami diutus oleh penjaga di tangan kemarin. Apakah yang Tuhan lakukan sebarusan? Proklamasikan kemerdekaan. Tuhan tidak boleh melakukannya. Perintah dari pihak sekutu kepada kami supaya kami meneruskan roda pemerintahan sampai mereka datang. Dan pun saya kami minta disampaikan tentang larangan keras untuk menyatakan kemerdekaan. Tapi pernyataan tersebut sudah diucapkan. Kami baru saja melakukan pengucapan proklamasi kemerdekaan kami. Sudahkah? Sudah. Penyebaran berita itu pun tak dapat dibendung lagi di bawah pimpinan Adam Malik. Para karyawan kantor berita Damai menyiarkan proklamasi ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia melalui siaran radio gelombang pendek.